ke-21. Kembali dengan Obral di week ke-28 ya. Ini week yang seru banget. Ada bertemunya Big Six antara Arsenal versus Chelsea. Dimenangkan oleh Arsenal dengan poin 2-1 ya. Ini penting banget untuk Arsenal untuk menaikkan posisi dia paling atas ya. Untuk dipucuk lagi biar tidak terkejar oleh Manchester City. Untuk Manchester City juga menang ya. Tipis 1-0 versus Leeds. Ada drama juga ya di game itu. Karena sudah musim puasa ya, sudah waktunya beribadah puasa. Jadi banyak pemain-pemain juga dari IPL itu juga dari beragama muslim ya. Jadi ada waktu berbukanya mereka yang jadi drama besar banget dari Leeds versus Manchester City. Kemenangan dan memkokohkan dia di posisi kedua. Untuk lanjut di posisi ketiga ya. Kemarin Aston ya, tapi tidak untuk saat ini sudah naik King MU. Versus Crystal Palace dimenangkan oleh MU di poin 2-1. Bagus banget Sesko, di setiap game dia selalu ngegolin dan assist yang ciamik banget dari Bruno Fernandes. Nanti kita jelaskan juga ya di sana. Untuk Liverpool juga menang, poin besar banget. Penting untuk Liverpool untuk memperkuatkan dia ya. Yang habis kalah seri 5-2 dengan meta baru mereka juga, corner kick dari Arsenal ya kan. Untuk yang terakhir dari, ya Big Six sebenarnya nggak usah dibahas ya. Spurs kalah lagi. Kayaknya sedikit lagi sudah zona degradasi deh. Nanti kita bahas aja. Untuk UCL, dari UCL hebat banget dari tim IPL. 6 tim masuk dan semuanya masuk di babak 16 besar ya. Itu sangat hebat banget ya. Salah satu liga terbaik untuk saat ini. Bisa mendominasi di UCL ya. Jadi semuanya bagus, semuanya tinggi. Nanti kita lihat aja karena King Europe akan bertemu dengan penantang dari Manchester City. Dari setiap musim, Real Madrid selalu bertemu dengan Manchester City. Ini ditemukan di 16 besar. Dan kemarin sudah kemenangan Madrid 3-1. Poin total agregat versus Benfica. Apakah ini akan jadi sangu yang baik untuk Madrid saat bertemu dengan Manchester City. Jadi nanti tunggu aja pembahasan kita dari Obral. Oke, kita lanjut. Terima kasih. Oke. Aduh. Gempa ya guys, gempa sesaat. Kita lagi di mana? Kita lagi di Five at Coffee. Oh ini tuh, ada dinosaurusnya. Ada dinosaur. Dinosaurs tuh. Five at Coffee, kopi yang oke banget untuk. Oke, tadi kita udah nyobain V60 ya. Ini kopi kedua kita ya. Ini kopi kedua, tadi nyobain yang puntang. V60-nya lokal ya? Lokal Pride. Lokal Pride. Black tea-nya kerasa, kopinya kerasa, enak banget. Tempatnya juga enak ya. Tempatnya tapi mungkin kecil banget karena ya. Kan intimate banget. Iya sih, slow bar lah aja. Slow bar, tapi betul. Nanggung juga dibilang slow bar ya. Cuman kalau buat cangkruk santai gitu, nongki santai itu nggak banyak orang enak ya. Banyak orang ya. Kopinya enak tapi yang pasti. Kopinya enak, worth it lah dengan harganya yang segini ya. Konsepnya juga oke. Mungkin kalau di Surabaya harga segini tuh murah banget. Mahal sih kalau di Surabaya segini ya. Kalau dibandingin sama coffee shop lain sih kamu harus murah dia. Aku habis dari luar kota ya, tempatnya Solo ya. Solo itu asik dan coffee shopnya banyak ya ternyata. Seram cuy. Di sana coffee shop banyak harga Jakarta. UMR 1,5. Masa? Setahu di sana nggak sampai 3. Kecil ya pada Jogja ya. Iya. Tapi sangar sih Solo. Banyak banget coffee shopnya. Banyak banget, nggak tahu aku. Oke, langsung aja kita masuk ya. Oke. Apa mau bahas apa? Kasihan nanti potong. Sudah ya. Ya ampun. Itu kayak bro, karena kan kita ya. juga pecinta kopi, makanya kenapa kita take videonya banyak di tempat-tempat lain. Yolah. Sebenarnya kita hari ini rencananya di Nox ya. Salah satu coffee shop juga oke, tapi Senin selalu harus reservasi dan waktunya ya. Waktu cuma 1 jam. Sementara kita ngomong aja hampir sejam ya. Lebih deh. Belum kita kasih duduk dulu ya. Menikmati kopi. Oh iya betul. Jadi ya next ada siapa tahu coffee shop yang oke untuk dibuat video, kita hampiri ya kan. Iya. Oke, lanjut di week ke-28. Yang pertama kita bahas adalah Manchester City. Cuma 1-0 aja loh, Sel.
Penting sih tapi tetap. Tapi golnya Aureli bagus sih. Aku nggak tahu ya kenapa Aureli ini Bukan Semenyo yang ngegol. bukan Aureli. Coba Aureli. lihat. Aureli. Enggak Semenyo. No, oh Semenyo. Yang sebelumnya lagi Aureli. Aureli. Semenyo. Oh iya, Aureli. Semenyo, Bro. Sebelumnya Semenyo. Gacor. Aku nggak lihat. Jujur aku belum lihat. Iya sih nggak lihat kita. Tapi aku lihat dramanya sih. Jadi kan aku bahas di awal tentang drama apa dramanya. Nggak tahu kamu ngikutnya apa enggak? Pep Kenapa? memberikan statement lumayan nggak keras sih. Maksudnya jelas banget kepada fans Leeds United Iya. ya, bahwa mereka melakukan indikasi bu kepada tim Manchester City. Oh ya? Karena pemain mereka beberapa bukan melakukan apa lagi berbuka puasa Iya. karena waktunya untuk berbuka kan jamnya mepet banget ya kan Iya. sore itu Apalagi- gak dikasih waktu malam tapi sore tapi untuk berbuka. Berbuka break the fasting. Iya katanya harusnya kalau nggak berhenti menang kata siapa bro Leeds bro. Ya, ampun. Tapi itu parah Nggak sih kaget sih di Leeds dunia sama modern ya menurutku hargai lah. Ternyata banyak juga orang-orang rasis ya di luar negeri ya. Dari sebelumnya kita Itu kejadian secara- pemain dari Benfica ya Iya. kepada Vinicius Pada Junior ya. Vini JR. Itu termasuk rasis loh itu. Gak ada rasis ruang sih untuk Nggak ada rasis ya di Iya, kan makanya kan banyak-banyak slogan tentang apa kick off the racist out of the football. Oh, iyalah. Ya, kayak gitulah. apalagi rasis dan perang ya. Aduh. Ini agak sensitif ya. Kita membuat video ini ya kita selalu berdoa kan kita selalu bisa bikin video seterusnya ya karena ya kalian tahu informasinya lah. Habis Ya. Ini bukan tempat kita tapi ya doakan terus bisa bikin ya. Iyalah. Karena lagi memanas ya dunia ini. Tapi ya kita berjuang supaya sepak bola keluar dari perang lah. Iyalah. Ada perang yang bersangkutan dengan sepak bola seperti Rusia yang Abramovich itu. Dia kan pemiliknya Chelsea toh. Karena ada perangnya Rusia Ukraine dia dikeluar nggak boleh orang Rusia nggak boleh punya kepemilikan klub di Eropa. Standar ganda banget. Standar. Tapi ya udahlah. Itu urusan mereka, kita kan hanya pecinta dalam berbolanya ya. Iya. Yang Oke. penting jangan disangkut pautin. Kita bahas lagi tentang City ya. City, Manchester City. Aku jujur nggak lihat sih matchnya, makanya aku bingung dulu. Bukannya yang ngegolin itu. Gimana ya? Kalian mau gol cuman segitu ke lawan tim kayak gitu saat bertemu King Europe, kenapa nanti ya? Ini Wajar sih, Sel. ini sangu yang tidak baik untuk bertemu King Europe. Kayaknya Padahal gini, lagi kalau King Europe menurutku, lagi Sel, terperosok ya. Kenapa sih dia bisa 1-0 padahal ngelawan tim kecil? Dia emang nyimpenunya untuk ngelawan Mungkin ya taktiknya Madrid, ya. pasti. Karena Nyimpen pemainnya secara ya untuk kalian maju. kalau memang mencintai yang mengikuti akhir-akhir ini bola terus ya. Manchester City bertemu dengan Real Madrid itu udah kayak di setting gitu. Mm-mm. Setiap saat pasti ketemu. Iya. Pasti ada waktu ketemunya. Entah di 16 besar, entah di semifinal. Sedangkan beberapa track recordnya ya City lumayan juga mendominasi sebenarnya ya. Lagi mana mau nggak 1-0 parkir tank Leeds-nya. 5-4-1. Itu sudah pasti taktik parkir Itu tank ya. taktik parkir tank. Kita udah lihat dari formasi aja udah jelas. Iya, sementara City pakai taktiknya 4-1-3-2. Tapi kamu melihat gak sih? Di zaman dahulu parkir tank ini memang sudah ada nggak sih untuk Sudah loh. 4-4-2 itu parkir tank. sebenarnya ya. Tapi bervariasi dah. Setidaknya Bervariasi secara tergantung counter attack-nya pelatihnya. bagus. Betul. Tapi kalau 5-4-1 ini counter attack apa maunya dipakai? Counter attack kayak satu striker di depan itu. Tapi kalau di tengahnya ada Bro. Rodri, ada Ruben Dias sama Kue, Bro, bisa apa sih Lewin? strikermu itu bukan Mbappe. Iya. Bukan juga seorang Ekitike yang memiliki Ekitike. ruang kecil aja udah. Betul, langsung shoot. Ataupun ya siapa ya striker-striker yang ya udahlah ditaruh depan udah cukup gitu loh. Kita punya punya jangan punya. Rashford. Halan pun aja untuk sekarang kurang. Halan pun sekarang misalnya buat Kalau nari-nari. dibuat Sal. parkir tank Halan itu kalah loh. Kalah nggak bisa. Kalau udah di marking dead deh. Padahal dulu deh kalau di marking kalau Bisa lepas loh. langsung bisa ngegolin. Kenapa ya? Mungkin sekarang banyak orang yang makanya Halan kan di press sama 3 orang kebanyakan. Malah aku akhirnya ya nanti lah kita bahas. Aku sedikit tok ini ya sedikit. Hmm. Sesko menurutku memiliki chance lebih seperti ini. Kalau dengan pola bermain dia beberapa game ini. Menurut saya pribadi. Menurutmu? Ah, Kak juga sih. bisa lebih baik. Kak juga sih. Kalau menurutku ya ruang dia lebih bagus Kak juga dan sih. juga mulai ada perkembangan di lini depan dia ya. Dia kan nggak di marking.
Ya juga sih. Coba kalau dia di marking, dia nggak bisa apa-apa sel. Itu ya, apa ciri khas striker yang tidak main speed ya. Iya. Main bobot besar ya. Main bobot besar gitu, di marking wis hilang mas. Tapi dia di akhir pun sebenarnya bagus di game sebelum ini loh. Yang saat bertemu dengan West Ham dah. Oh, enggak. bukan. Apa? Match sebelumnya itu. Coba lihat week 27-nya. Lawan Everton. Ya. Itu kan Iya. kencang banget itu. Sprintnya kenceng kayak gitu kan. Ya kan counter attack kan sel. Ketika maksudnya gini loh, kalau ketika lawan udah mainnya parkir tank, kan otomatis Sesko pasti di marking. Kalau dia udah di marking, nggak bisa apa-apa kebanyakan sales. Tapi Haaland kita sudah lihat hampir 3 minggu ini nggak membuahkan gol ya. Coba dikoreksi, tapi setidaknya tidak membuat ada chance goal yang baik dari dia. Oh, maksudmu di situ. Karena menurutku gini, sekarang kan gameplay udah mulai berubah. Iya sih. Striker udah bukan hanya mainin cuma di box in the box aja. Iya. Nggak selalu nih kotak penalti. Haaland itu kan mematikannya kalau sudah di kotak penalti. Oh iya. Makanya kenapa banyak back lawan itu selalu markingnya di Haaland. Nah, Haaland akhir-akhir ini dipasangin duet sama 2 striker. Dia yang narik, Haaland yang narik, strikernya yang lainnya ngegolin. Ya kan bingungnya di situ kalau udah main possessionnya pakai strategi Pep itu. Nah, Haaland pun kalau menurutku main di counter attack ya kenceng Sal, Haaland itu Sal. Iya sih. Lari ini kenceng itu Sal. Strength-nya juga kenceng. Ya karena dia di IPL aja makanya dia nggak seberapa kelihatan sekarang kan. Kalau di lawan-lawannya udah tahu UCL dia aja. ngegolin ya kemarin. Ngegolin kan di UCL. Golin kok saya pas kita. Di UCL gacor cuy Haaland cuy. Ya karena lawan UCL-nya nggak tahu cara untuk marking Haaland yang bener kan. Yang berpengalaman kan Oh sama Galatasaray ya. Oh yang ngegolin sama Erling Haaland. ngegolin kalau Haaland. 29 bulan 1. Haaland aja lo nggak dimainin. Oh iya. Iya kan? Beragam ini. Mungkin Lawan dia mau Leeds. memposisikan dengan Emang, Semenyo ya. emang dipersiapin. Untuk siapin juga ya. Iya, emang dia siapin buat UCL lawan Madrid. Asik sih. Ketemu Madrid lagi dengan komposisi Madrid lagi. Lagi sekarang peringkat berapa Gak sih? punya Berapa kaki sih hitungannya menurut gue. Peringkat berapa sih Madrid? Di mana? La La Liga. Liga. 2. Habis kalah lawan Osasuna. Memalukan. Memalukan. Kok bisa kalah di kandang sendiri 2-1. Aduh. Nanti aja kita bahas Madrid sama Barkanya, ada rezeki kita yang juga bahas. Tapi gimana sih, Ti? Untuk gameplay Ya mereka? bagus lah, karena kan ini dia menang di game yang seharusnya itu mereka bermain dengan pemain yang lapis 2. Semenyo lapis 2 ya? Lah Haaland disiapin hitungannya. Iya sih. Iya sih. Tapi RB-nya siapa RB-nya? Coba lihat. Etonri, nggak mungkin. Etonri kiri, kanannya kalau nggak Nunes. Rico Jujur Lewis. kita nggak ngeliat dari sampai selesai ya. Bek kanannya, Kita cuman ngeliat game bek kanannya. sebentar, belum tak buka. Line up, bek kanan Oh, Matheus kan, Matheus Nunes, Nunes. aduh Nunes sih ya. Tapi ya dibilang ini lumayan. Pemain starting, cuma emang disiapin banget Iya sama sih. Pep sih. Si Tijani cedera dah, gak dimainin juga ya. Emang nggak cocok dia sama skemanya Pep. Makanya dia nggak pernah dimainin. Nggak tahu aku Agak kenapa. kelihatan berapa akhir ini. Padahal dia masuk di itu. Masukin loh menit 70. Tapi terakhir, Iya. Nanti ya O'Reilly. 1-0 tidak apa-apa, biar memperjarak dari King MU. Main lah jaraknya. 59 ketemu 51. 8 poin ya. 3 match itu harus menang. Kalau sama si Arsenal dia tipis banget. City sama Arsenal. Iya. 64 Oh, 59. 5 poin sih. Ya lumayan lah. Lumayan lah. Kalau kesandung terus ya kerasa. Iya kan? Gimana terus untuk Arsenal? Langsung kah? Kita lanjut di itu aja matchnya King MU. Oh, langsung King MU kita bahas ini. Nanti terakhir di Arsenal. Nah, Chelsea. Soalnya pasti banyak yang aku komenin dari Arsenal Carrick sama Chelsea. bagus ya. Carrick kebukti strateginya mantep sih. Iya kan? 6 game loh. Iya. Ada sampai di titik kita ngomong MU ini peringkat 1 sebenarnya. Kalau mulai IPL-nya dari awal tahun ini. Karena kan Poinnya di awal 18 tahun- loh. Iya, di awal tahun nggak kalah sama sekali. Iya loh, belum kalah.
malah mengalahkan king sebesar-besar itu. Ya, tapi ya apa ya Zal ya? Kan karena ini kan aslinya bukan bukan strategi utamanya dari MU toh untuk Carrick sebagai interim manager. Siapa ngira? Siapa yang mengira kalau Carrick sampai sekarang masih bisa bertahan dengan gameplay yang Almost menurutku 7 game ya. tapi gini Jo, aku mungkin akhir-akhir ini udah kelihatan kalau gameplaynya Carrick udah mulai kacau. Duh, di babak kedua itu kan kartu merah tuh, yang si Lacroix. Oke. Ya kan kartu merah kan? dari- Dia kan narik Gunya kan. Gunya ditarik, penalti kan akhirnya berujung penalti. Terus habis itu Bruno Fernandes ngegolin. Udah mulailah itu main strateginya, main bolanya. Nggak lama setelah itu gol lagi, golnya Sesko. Nah, setelah itu gamenya bener-bener gak enak banget ditonton. Oh. Bener-bener satu orang itu digerubutin sama 5 orang dan itu bola kembali lagi ke tangannya lawan, ke kakinya Posisinya lawan. udah mulai kalah ya. Bener-bener Sudah mulai kacau, kacau ya. possession bener-bener kacau, permainan bolanya bener-bener aneh, bener-bener nggak enak untuk ditonton. Untungnya di situ ada Bruno. Coba Sekali itu lagi ya, Odegaard. Bruno ya. Wow, nggak bisa Wah. apa-apa, Odegaard nggak bisa apa-apa serius. pemain ampas Ya, kan? buktinya Odegaard aja kemarin nggak main kok Iya, lawan lawan Chelsea. Chelsea ya. Odegaard Untungnya di situ udah cuma habis sebenarnya. ada Bruno. Iya sih. Tapi kemarin Tapi- Odegaard ngegolin. Ya, Asis gitu. susah ya. Tapi gimana ya? Kalau kita ngomong juga kacau, masa itu pure kesalahan pelatih juga? Pure kesalahan pelatih karena itu adalah strategimu. Ketika attacking satu, attacking semua. Nah, Bukan ketika seorang kan semua- pemain yang mulai exhausted ya. Bukan, karena emang kalau kamu udah dapat bola ya, kalau menurutku dari strategi yang tak baca, yang tak lihat itu selama pertandingan, ketika dapat bola di tengah, semuanya langsung naik gini, Jo. Ketika semuanya naik, bola kalau di sini ruang ditutup otomatis kan balik. Mau nggak mau kan harus back pass dulu. Hmm. Ketika back pass, orang-orangnya masih di depan. Kacau formasinya, Jal. Ya Itu sih. yang nggak bisa dipungkirin loh. Lawan 10 orang loh, cuma bisa ngegelin satu buat apa, Cuk? Ya sih, ya. Benar. Tapi nggak apa-apa, mending menang tetap. Loh, iya, menang sih menang. Tapi buat apa gitu loh? Golmu emang itu kualitas passingnya dari Bruno Fernandes dan juga headingnya dari Sesko. Iya sih, bagus posisi. Dan juga sudah, ini mungkin heading kedua kalau nggak ketiga dari Sesko yang sebelumnya Dua sempat sih. miss kedua yo. Dua ini. Heading kedua kalinya Sesko akhirnya berbuah gol. Berubah gol. Sebelumnya Bagus juga pas. heading nggak masuk deh. Iya. Ini pas ini. Untungnya Sesko ya gacor ya, namanya juga pemain tinggi yo. Tinggi dan memang itu Iya, dan menurutku yang emang bisa untuk menutup ruangnya Sesko ya cuma Lacroix ini, tapi udah Lacroix-nya kartu keluar. merah ya. Kartu merah. Daichi Kamada kartu kuning langsung ditarik. Adam Wharton ditarik. Wharton tarik ya. Wharton pemain apa? Pemain nggak jelas. Udah tua ya. Nggak enak itu. Gitu kok bisa masuk predikatnya kandidatnya United, nggak masuk akal. Balik ya? Dulu kan dari MU, bukan? Enggak, bukan. Oh, Mateta yang dari MU. Enggak, Mateta bukan dari MU. Wharton tengah ya? Wharton tengah pemain Bukan tengah. strikernya ya? Bukan. Striker depannya Yang dari MU itu Anderson. ya Anderson. Kipernya Dean Anderson. Menurutku itu wapu banget kayak dibuang anjing. Kok buang sembarangan? Wah, parah ya. Sorry ya Mbak ya. Gimana ini MU? Kalau menurutku Tapi ya gitu. 3 besar predikat yang baik lah. Predikat yang baik, tapi kalau gini terus ya nggak apa-apa sih hasilnya. Kan Yang berapa ke sini yang harus hitungannya? didapetin sama United 28. sekarang itu kan tiket Liga Tiket Champions. UCL ya, UCL penting. Bukan sebagai tiket title race toh. Iya. Kalau kamu fans United berharap memenangkan IPL, impossible. sekarang gini kita main hitung-hitungan tolol ya. Kan sudah 28. Jadi kurang 10. Ya, Nah 10 ya. 10 kalau kalian menang semua 30 poin. Dengan catatan Arsenal dan City kalah semua. kalah semua. Sedangkan Kan nggak mungkin. 10 gak mungkin. Tapi at least untuk menjaga poin di posisi 3 dan 4 itu bisa mas. Bisa. Masih possible ya. Masih possible sih. Setidaknya kan ini loh menjaga tiket UCL-nya itu loh yang paling penting. Dari sekian Bukan sebagai tahun berapa ya? juaranya. Sudah gak ikut UCL ya? 2002. Udah 2 tahun, 2023 terakhir ikut UCL. Seorang King MU ya. Iya. Onggok King MU masa gak ikut UCL? Waktu zamannya apa? Amorim awal sama terakhirnya Ten Hag itu masuk UCL. Enggak ikut ya tuh. Ikut WL.
Kan itu setelah Amorim. Waktu Amorim. Pas Awal-awalnya- Ten Hag lo gak ikut. Ikut anjay terakhir-terakhir itu. Terakhir enggak. Loh, dia itu masuk. Nah, Lah kan ada Onana itu. Di UCL kalah sama Bayern Munchen. Di fase grup itu. United. kita lihat. Masuk anjay. Di fase grup itu kalah sama Bayern Munchen, kalah sama Cuy, 2020 2021 cuy. Hah, masa sih? Selama itu serius? Sebapu itu. Sebapu itu. Bapuk parah sih. Itu kalah sama Galatasaray, kalah sama Bayern Munchen, kalah sama Copenhagen. Memalukan serius. Seri sama Copenhagen. Memalukan emang. Ya itu waktu-waktu itu. Terus habis gitu kan kalau dilihat ya mending kalian amanin tiket Liga Champion daripada juara IPL. Soalnya udah nggak mungkin. Impossible. Kalaupun ada namanya Dewi Fortuna yang membantu King MU untuk juara IPL, ya itu sekali dalam 1000 tahun mungkin. Kalau tiba-tiba United bisa menang. Kasihan cuy. Sumpah. Sehina itu ya. Karena sesulit banget untuk juara IPL itu. Karena satu, komposisi timmu nggak jelas. Sekarang loh ada di bangku cadangan itu namanya Fredrickson. Siapa lagi? Itu loh, itu pemain siapa? Menurutku yang berbintang di United yang udah di substitutionnya. Kan kita bilang ya, kenapa juara IPL itu bisa, kenapa ke sebuah klub bisa mencapai juara IPL? Itu kan karena satu, lapisnya itu bagus, pemain lapisnya. Kalau sementara pemain lapismu ada Aiden Heaven, Lenny Yoro, gimana? Ya meskipun Lenny Yoro katanya orang-orang pemain bertalenta yang diidam-idamkan sama Madrid, tapi hatinya berlabuh kepada Man United. Kan impossible, sama aja. Terus yang kedua, pemainmu yang di bangku cadangan yang bagus cuma ada Amad Diallo. Sama sekarang banyak juga pemainmu yang lagi cedera. Ada Cristiano Lionel Dorgu. Dorgu belum ya? Lisandro Martinez. Ahmad Diallo cedera. Amad Diallo nggak cedera. Lica cedera ya? Lica cedera. Aduh, itu penting padahal. Paling penting itu. Untuk Akhirnya sekarang. startingnya Lenny Yoro. Lenny Yoro. Untung masih Mainnya bisa juga ngikut. nggak jelas. Yang kemarin golnya Lacroix itu kan Lenny Yoro kan nggak bisa itu untuk pegangin Lacroix, malah bingung dia. Kan aneh itu, seorang center back kayak gitu. Ya emang pemain muda nggak bisa kita berharap terlalu banyak, emang butuh jam terbang. Apalagi kan dia Berarti dari kan Liga juga- Prancis kan. Iya sih, Terus Prancis ke Liga juga. Inggris, adaptasinya lama pasti. Tapi lama banget sih hitungannya. Dan Lama susah. Sel. Sesusah itu IPL emang. Emang kalau harus beli pemain kalau bisa ya dari Liga Inggris, Tetap ya nggak bisa tetap itu, harus ya. IPL proven, sulit banget. Makanya kan yang gacor di United hanya punya Bumo. IPL Cisco itu proven. pun itu kan butuh adaptasi. Iya baru akhir-akhir ini ya. Gyökeres aja loh, sebelumnya udah di IPL, sekarang di IPL lagi. Ya kayak gitu mainnya. Oh, dia pernah masuk IPL? Loh iya kan? Di mana? Pernah, itu dia masuk ke tim gak terkenal kok. Oh, sih. Masuk di IPL kok tapi. Kasihan. Masuk di IPL dia. Leicester kan? Nggak tahu, bukan. Bukan Leicester. Sebelumnya di IPL dia, terus dibeli sama Sporting. Ya kayak gitu. Sulit bro, karena di IPL Berarti- itu tekanannya tinggi banget. Dan otaknya benar-benar dilatih. Makanya kemarin kayak Semenyo gacor. Guehi cuma butuh adaptasi cuma 1-2 minggu, 2 pekan aja. Iya, 2 Sama pekan. strateginya Pep. Waduh dah. Semenyo gacor. Sama siapa lagi? Eze gacor. Iya, IPL proven Oh. sih. IPL proven. Karena lagi? kok nggak gacor ya? IPL proven. Yo, subjek 49. Subjek 49. Aneh, gak tahu. Mau dijual lagi kayaknya. Kayaknya mau dijual lagi sih sama Chelsea. Tapi Harusnya menurutmu dijual. PR Carrick ini di mana lagi? PR MU lah. PR United. Ganti pelatih? Pemain lapis. Enggak, pemain lapis. Karena satu, Bruno Fernandes pasti udah capek banget. Dan pemain yang sekali Bruno Fernandes itu di United gak ada. Gak ada yang bisa gantiin Bruno Fernandes. Yang kedua adalah Casemiro ini musim terakhirnya Casemiro. Harusnya dari sekarang udah mulai cari pemain. Sudah dah. Udah ada yang harus digambar. Sudah dah, Pemain sudah dah. siapa? Kamavinga. Goblok. Kama- Goblok. Kamavinga. Goblok. Saya bukan menghina Real Madrid, tapi memang dia bukan pemain IPL proven ya. Bukan jelek. Bukan jelek. Tapi bukan IPL proven dia. Satu, bukan IPL proven. Kedua, dia kan posisinya sama kayak Kobe Mainu. Iya. Buat apa kamu cari pemain yang Berarti mau itu aja. Comeni. Bapak-bapak tak kasihin.
Free. Tuker sama Casemiro. Ya jangan. Oke. Mending Lemens coba jadi lapisku. Udah gila kok. Udah gila kok. Tapi Fans jujur United pasti MU itu marah-marah. penting banget dengan Lemens. Itu Iya. MVP banget untuk beberapa Match di musim ini lebih jelasnya. Bayender mungkin cuma main 4 musim 4 4 pekan kali. 3 pekan tok. Hmm. Sisanya digendong Lamens. Digendong Lemens. Aku dari Shane musim Lamens, awal itu Shane Lamens. kaget. Karena kita semua underestimate ya kayak. Iyalah. Gila, liga apa boy? Liga dari Liga tempatnya Belgia. Belgia. Siapa anak ini? Mau kayak Onana. Padahal Onana Serie A loh. Aduh, identitas hitam itu, entitas hitam itu nggak tahu aku. Tapi Lemens bisa save banyak banget loh. Dan juga kan terbukti. Yang penting tenang sih. Yang penting tenang. banget itu. Betul. Banyak Dan nggak gol-gol. banyak omong itu yang paling Ah, penting. itu. De Gea kan gitu, nggak banyak omong. Lihat Onana. Lihat tuh Nana di interview malah ketika baru pertama kali datang dia menyalahkan Maguire yang bermainnya aneh. Akhirnya Maguire yang kena mental. Heeh. Padahal ternyata bagus. Ternyata bagus, yang jelek Onana kan kita nggak tahu ya. Gak apa-apa ya, mending Lamens saja. Kan maksudnya sama-sama Courtois, Belgia, biar tak latih dulu gitu. Tak kasih. Oh ya nggak apa-apa, yang penting satu Arda Güler masuk, Loh. Valverde masuk. Tapi Arda Güler mau diincer sama Liverpool kalau misalnya pelatihnya Sangguan ganti dong. Wih, Arda Güler itu bagus loh. Kau bilang jelek. Duh, bagus, Cuk. Bagus. Bagus gimana? Bagus, cuma emangnya dia masih muda, butuh jam terbang. iya sih. Salah satu Butuh jam terbang dan juga butuh wonderkid dari Turki butuh juga. Ya. butuh pemain yang ngebantu dia. Dia kalau udah di marking kan nggak bisa apa-apa, Cuk. Kan sama halnya kayak Wirtz. Yo, Di marking bisa apa dia? Tapi Tapi kan otaknya. tapi kalau Arda dan Wirtz head to ya head, Wirtz lah gila kok. Iya. Jauh, Cuk. bagus tanya. Jauh, Cuk. Itu otaknya setara Bruno itu, Cuk. Bagus itu, Wirtz bagus, itu. bagus itu. Sayang banget Menurutku udah di ya. Liverpool ya. Ya nggak apa-apa lah. Kan dia nggak ada pemain pinter di sana. Pemain pinternya udah hilang deh. Parah. Cuma Jota yang pemain pinter di sana. Jota sama Diaz lah. Dia Iya sih. skillful kalau Diaz. Tapi kok dijual? Ya kan butuh duit. Ya kan ada Gakpo kan. Ada Gakpo ya. Ada Isak nggak pernah main itu, lihat itu. Mana Isak itu? Ya jelas. Tapi ya MU yang pasti harus beli pemain ya. Tapi ada rumor mau mengganti Carrick. Carrick kok sangat dibenci banget ya, Suri. Kayaknya nggak tahu aku. Kenapa ya? Padahal banyak fans juga sebenarnya setuju masih dengan Carrick style ya. Kalau mulai dari sekarang aku mulai nggak setuju sih sama strateginya Carrick. Tapi kan menang. Bener-bener pemain itu dipaksa capek soal. Ya meskipun kamu nggak ada nggak ada liga lain ya, nggak ada pertandingan lain, cuma IPL aja. Tapi kalau kayak gini ke depannya Sel, mereka nih udah dapat tiket Liga Champion nih. Gameplaymu bener-bener capek banget kayak gitu untuk menang. Musim depan ono UCL, ono FA, Ya ono hancur lah. Community Shield, Iyalah. harus ikut juga CWC lagi. Nah, menurutku ya, mungkin Carrick nggak perlu ditendang tapi dikasih tahu, ayo. Jangan kayak gitulah, nggak tahu lah. Carrick kan orang pintar kan. Carrick itu salah Tapi- satu otaknya United itu. Tapi kalau sampai tergantikan kaget sih aku. Kaget karena nggak ada lagi Pasti pelatih yang langsung bagus. turun lagi main. Pasti. Karena nggak ada pelatih bagus Karena lagi. sudah sangat proof banget dengan semua skema pemainnya, skema dari MU-nya lah ya. Filosofinya cocok lah. Dengan filosofi siapa? South juga. Pelatih siapa yang mau gantiin? Luis Enrique boleh. Gak cocok kayak. Kok bisa? Tanya cocoknya di Real Madrid. Benar. Orang anjing ya. Orang anjing. Kok bisa kayak gini? Kita kan mencoba untuk menjadi netral. Ya. Kok bisa dia berpikiran seperti itu? Loh, netral loh saya. Putih. Madrid. Jelas. Nah menurutku sih cocok-cocok aja Garrick. Cuma ya itu kita harus lihat untuk di musim selanjutnya apakah Carrick cocok dengan jadwal yang padat sekali dengan timnya. Bagaimana dia memanage Kalau gak dikasih pemainnya. uang ya mati dan tetap Mati. mati juga. Karena pemainmu aneh semua. Udah Gak ada yang bisa. kita tahu. Untuk di substitusinya yang aku tahu loh cuma Amad Diallo loh. Amad Diallo sama Aiden Heaven waktu itu. Wis, udah lainnya nggak tahu aku. Loh, ada lagi. Siapa? Fred Dixon itu. Siapa lagi? Nggak tahu kan aku itu. Sama paling kipernya Altay Bayindir udah itu toh. Wis. Ada. Circle. Oh iya, Zirkzee. Zirkzee. Udah mau keluar itu. Dikit lagi keluar itu. Dikit lagi keluar. Oh iya di match ini Zirkzee waneh banget mainnya. Udah bilang percuma Waneh nggak bisa banget. orang. Waneh banget mainnya serius. Susah. Kalau mau beli sih mungkin beli Isak aja ya untuk pelapis ya.
lebih ampas daripada Zirkzee itu Isak. Mahal Isak, Bro. 120 juta. Iya, tapi ya bagus 140. Isak dong daripada Zirkzee. Pemainnya nggak bisa apa-apa itu. Isak, Alexander Isak itu. Tapi kalau dengan skema yang baik ya Aneh ya, pasti padahal Isak. dia IPL proven ya. Tapi kok kayak gitu ya. Berarti kan terbantahkan omonganmu. Harus IPL proven. Harus IPL proven dan pinter. Ketika aja bukan IPL. Tapi Proven. gacor. Ah. Tapi gacor. Ah. Kalau ini, nggak tahu aku. Zirkzee itu kan dia dapat sampai 2 kali kesempatan loh Zirkzee di akhir-akhir itu. Gitu bolanya lo nggak nyampe lo, nggak gol lo, ya Allah. Nggak tahu aku sama otaknya. Pemain apa itu juga? Terus lagi ini sih. Udah MU. Udah sih. Kita langsung bahas ke Bagus Arsenal King Chelsea. MU. Arsenal Chelsea ya corner FC lah ya. Sewajarnya taktik corner FC. Ada 3 gol corner semua. 2 Arsenal, 1 Chelsea, corner semua. Corner semua loh. Apalah. Kalau bola gitu aja mending aku lihat American football aja. Sama-sama kan Set piece, tipenya set piece kan. Iya. Tipe-tipe corner, tipe-tipe tendangan jauh langsung dapat lari ya kan. Langsung touchdown aja pokoknya. Kalau ini tinggal gol aja. Gak jelas banget ini. Apalagi kalau mainnya kipernya yang dihadang itu aduh banci banget sih. Tapi kemarin nggak ada yang diadeng sih, Sal. Ya sih mungkin Nggak dia ada, nggak ada yang sampai dipegangin. mungkin ya, mungkin Cuma jalannya ditutup. Bukan diadang. Jadi ada kawinan gitu di sebelahnya kiper, ada pernikahan gitu. Ada nikahan. Ada nikahan, ada tenda biru gitu. Ada orang yang bawa rawon, Aduh. nganterin makanan, itu sebelahnya kiper gitu. kipernya mau ngadeng tangannya aduh bang makan. Makan, Bang. Jadi kan gini ya, kan Sanchez di sini ya. Sanchez di sini nih. Kan ini ibaratkan kotak penalti segini misalnya. Ibaratkan segini. Sancheznya di sini, di tengah nih. Nah, Ini udah ditutup di segini. sini udah ditutup segini. Nah, Udah segini. ditutup segini. Passingnya ke sini, tes. Kan otomatis heading tinggal kosong di sini ya. Kayak gitu strateginya. Tapi- Anjir, emang. Raya marah loh. Gak kaget sih. Kiper pendek, dipegangin. Dia diginiin aja udah cukup kok. Gak usah, gak perlu ditutup. Aduh gimana corner FC ini? Gimana corner FC ini? Tapi yang kalau di Chelsea yang patut kita apresiasi ada 2 pemain. Joao Pedro Pera ya? Yang merah bukan Joao Pedro. Pedro Neto. Pedro Neto. Mentang-mentang ada Pedro-Pedronya. Yang merah Pedro Neto. Pemain yang patut diapresiasi dari Chelsea ada 2 pemain menurutku. 1 Reece James, kedua Joao Pedro. Kenapa? Itu otaknya Chelsea di Joao Pedro. Iya Sal. sih. Serius. Itu Otaknya di match itu di Joao Pedro. Joao Pedro bagus. Soalnya Cole Palmernya naik jadi striker. Oh iya, langsung gacor. Iya. Tapi ya kalah dan percuma. Lawanmu Saliba, Bro. Bisa apa kamu? Bisa apa kamu? Kalau kamu mungkin lawannya Van Dijk, Konate. Masih bisa lah. Masih Konate bisa aja lah. jelek kok kemarin. Gameplaynya jelek banget. Ih, jijik. Untung nggak Jijik banget dibeli gameplaynya. Madrid, coy. Konate jijik banget mainnya. Nah itu si Chelsea, Reece James bener-bener ngotot banget di daerah kanan itu, ngotot banget Reece James. Tapi Chelsea ini gacor ya kartu merahnya. Dari satu musim ini udah Chelsea berapa mungkin? berapa kali loh? Wah udah ngantongin 20 lebih kartu merah mungkin kayaknya. Setiap game loh perasaan. Hampir setiap game loh. Makanya itu aku juga kaget loh, kok kartu merah lagi. Anggap aja ini sudah 28 game. Dia hampir setengah 20. Itu kok bisa loh? Martinelli itu lari biasa loh larinya. Ya emang sih mengancam karena itu Martinelli super sub ya, masuk di babak kedua. Pedro Neto dari kejam langsung dipotong ini, digunting misal. Kakinya Gunting Pedro si Martinelli. Martinelli punya Gila. bang, tenang bang. Tapi Martinelli masih lari loh. Udah digunting itu masih lari dia. Gacor. Gacor emang Martinelli. Gacor. Ya kan karena si James diganti sama Joelato. Aduh, ya ampun kok bisa kayak gini mainnya si Chelsea. Aneh-aneh. Berat loh Chelsea UCL langsung ketemu PSG. Dan gitu ngegelin cuma 1 tok loh setelah final. Cuma setelah Pedro Neto keluar. Ya nggak Si bisa. Arsenal emang aneh emang. Kalau dia corner pula. Malu gak sih? Malu gak sih? Aku sekarang lebih setuju mending dapat penalti aku Daripada corner. Anjir. Karena kalau penalti kan masih ada drama ya. Nah. Maksudku golin dari normalnya manusia ya dari depan. Ini dari samping loh.
fetisnya aneh gitu loh. Udah dari samping, kipernya ada kawinan, ada gang ditutup. Anjir lah. Aduh, pemainnya itu sebenarnya kalau pas latihan ya mungkin kita simulasi ya. Ini lagi minggu-minggu latihan nih. Terus pemainnya yang backnya atau strikernya itu lagi sama pemain cornernya atau pemain strikernya ya depannya. Terus dibilangin, guys, kita hari ini belajar apa? Belajar kiper. Tingginya berapa kita hafalin. Jadi kita lihat kipernya ini sukanya lihat kemana, itu yang diliatin. Itu tutup semua. Jarak pandangnya. Jadi nggak lihat backnya musuh, nggak lihat gimana cara corner, enggak. Kipernya yang diliatin. Ini tutup mana, liatin. Kipernya mau lihat ke kanan nih, kalian udah di kanan. Dan ya? itu Langsung ditutup. kanan kasih bibir aja udah, pasti bingung dia. Iyalah. Gila loh. Setaktis itu loh bener-bener mainnya. Aduh. Masih lebih, kalau corner itu bagus itu kayak dulu mungkin zamannya Madrid ya. Ramos itu corner bagus. Karena emang bener-bener duel di udara. Jauh kan. Nggak yang kipernya di sini, mereka di situ. Ini kan ada jarak. Masih ada nepis. Masih ada usaha. Ini kiper. Backnya ini loh. Kalau bisa diginiin dia. Kalau bisa dinaikin. Kalau bisa dinaikin. Ini enggak, nih udah gini, nyentuh. Dipepet. Harusnya musim depan bikin peraturan baru sih. Tapi sekarang udah ada peraturannya kok, Sel. Udah. Jadi memang bener-bener nggak boleh pegangin kiper, nggak boleh menghalau kiper nggak boleh. Tapi kan yang ditutup jalannya ya, ya kan? Yang ditutup jalannya, Cok. Kan kembali lagi kemarin itu yang golnya Timber itu kan sempat pernah di VAR itu, sempat di VAR ya kemarin. Sempat di VAR itu. Dia tidak mengganggu pergerakannya kiper. Tapi jalannya ditutup. Lu pintar lucu Arsenal Cok sekarang. Tadi gini. Backnya Chelsea dipegangin, ditempelin ke kipernya Chelsea. Kan peraturannya nggak boleh menyentuh, nggak boleh menghalau. Kalau timnya yang menghalau nggak ada yang salah. Anjing pinter Cok sumpah Chelsea. Si Arsenal Arteta pintar. Jadi Nggak pas kepikiran misalnya dia ini udah minggu terakhir kayak, kita kok jadi pembahasan FC Corner ya sama Obral ya kan. Terus kayak, oh iya, corner kita terlalu bahaya. Ini sampai pihak IPL denger nih. Gimana ya? Aku masih pingin tapi ini salah satu chance-ku bisa dapat IPL ini. Udah berapa musim aku udah kayak, aku pingin. Terus kalau pemain-pemainnya misal udah ngasih masukan ya kayak, oh ya udah kita lah pergi aja dari taktik itu. Kita tendang aja dari tengah. Kita usahakan dari Gyökeres. Striker murni. Si Artetanya ngomong, nggak mau. Ini kan nggak bolehnya nyentuh tok ya, sama nutup. Udah pemainnya aja yang kita dorong. Jadi pemainnya kita paksa, kita tutup di situ. Nah, kamu di sini. Di sini. Dan kalau pas ditanya, pelanggaran nggak boleh. Loh kan kamu, bukan aku. Aku kan kamu yang nutup. kena. Emang aneh serius. Emang aneh pemainnya. Emang aneh strategi. Kayak gini ya? Berhasil worth it loh. Aneh anjing. Itu chance sekali dipakai seumur hidup loh. Anjing emang Jok, pinter Jok asu. Jadi pas misalnya main ya, pas nutup terus sampai prit. VAR. Striker kaptennya siapa? Saka. Saka udah di briefing sama Arteta. Kamu kalau misalnya disuruh menolong teman kalau gol, udah ngomong, bukan kita. Itu musuh. Nah, kan itu kamu musuh. menutup kiper sendiri. Kiper sendiri. Salah apa? Itu. Tapi itu kan kelihatan videonya lalu. Bukan saya tapi. Bukan tim saya. Tim musuh itu. Jadi maksudnya kayak Nggak salah sih. Iya lagi. Bang gimana? Dicek VAR soalnya itu. Yang golnya Timber itu. Anjir Arteta pinter sih. Menggunakan 100 IQ-nya. Udah nggak perlu kita bahas lagi Sel. Kita udah emang muak sama tim-tim itu. Tim-tim. Tapi kalau sampai dia menang langsung aku buat musim ini video terakhirku kita kasih predikat FC Corner. Iya. Udah. Tak ganti judulnya. Bukan lagi meriam merah. Tiang bendera ada Vinicius nari. FC Corner. FC Corner. Wes itu emang. Gak masuk akal serius FC Corner. Harusnya ya fans mereka itu seperti fans MU. Aku akan potong rambut 5 row kemenangan. Ini enggak. Saya akan potong rambut selama 2 kali berturut-turut kalau tanpa ada menang gol dari corner. Pasti gak potong-potong. Make sense loh. Iya kan? Iya loh, make sense loh. Golnya dari corner semua itu. Kapan yang gak ada itu? Sejak kapan?
peringkat 1 di IPL udah mau akhir-akhir, gak ada nama dari timnya mereka yang statistik nomor 1 gol terbanyak. Semuanya dari corner. Semuanya corner soalnya. Kedapatan semua soalnya. Entah Kalau itu bisa Saliba itu. Saliba, Kak. Itu mau caranya cuman dipelototin bolanya, kan ditutup. Iya. Aduh, sudah capek aku. Mungkin kita udah tutup lah. Tai. Udah cukup ya Madrid matchnya. lah. Sabar. Madrid ini Mau dibahas dari King Europe yang sudah mulai ngedown. Apa yang mau dibahas? Di Florin aja. capek juga ya ngeliatnya. Aku Aku bingung. juga bingung malah. Aku Kok bisa juga. lawan Osasuna kalah itu? Itu match Ya, kemarin. itu bukan match yang kemarin. Minggu kemarin. Minggu lagi ya. Iya. Kayak belum main ya minggu ini. Belum. Nanti kan lah liganya. Aku udah capek. Kayaknya percuma punya Bape deh. Kasihan Bape. Enggak sih, enggak kasihan. Soalnya yang gendong cuma Mbappe. Beruntung punya Mbappe Madrid. Iya sih, Beruntung banget punya Mbappe. Coba strikermu masih. Vini. Tapi Gonzalo Garcia bagus. Iya bagus. Bagus emang. Makanya kan kenapa dia ditaruh di substitution? Itu salah satu style striker yang lagi aku senengin akhirnya. Dari semua striker aku lihat ya akhirnya. Karena naik daun postur kan dia juga nggak terlalu tinggi tapi cantik lah posisi dia. di depan, kalau di depan itu ngotot dia. Iya. Ngotot untuk cetak gol. Ah, Itu yang paling penting untuk striker. Kan iya. striker juga harus punya insting toh. Kalau menurutku sih Gonzalo Garcia belum terlalu tajam. Ya, masih belum mas. Masih belum. Tapi chance Kalau yang tajam itu diberikan Ekitike itu, tajam itu. tajam itu. Instingnya tajam itu, tak akui emang. Tapi ya gimana?